Selamat malam, sahabat-sahabat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita terus terpelihara dengan baik oleh pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai satu landasan bagi kehidupan iman kita, sehingga dari waktu ke waktu kehidupan iman kita terus bertumbuh di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Baik, sebelum daripada itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan pertolongan yang daripadamu. Kami mengucap syukur malam hari ini Kau masih memelihara kami. Kami juga terus berharap memohon kepadamu Tuhan agar pandemi corona ini segera berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas sosial, terutama di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan saling membangun dalam persekutuan, di dalam semua kegiatan-kegiatan rohani. Tuhan, Kau menolong. Juga berdoa untuk kami semua yang di masa pandemi corona ini, kami terus berdoa dari waktu ke waktu kehidupan iman kami terus terpelihara, terpupuk. Kami mengucap syukur dengan adanya media sosial, kami bisa tetap mengikuti perkembangan firman-Mu lewat media sosial, saling berkomunikasi walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Dan malam hari ini kami mohon pimpinan-Mu, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai pribadi Yesus Kristus. Ya, pribadi Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Agar kita bisa lebih memahami siapakah Yesus Kristus, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1. Ya, kita baca Matius pasal 1, kita baca ayat 21, ya, ayat 21 sampai 23. Ya, firman Tuhan berbunyi, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Nah, pada malam hari ini kita lihat mengenai siapakah Yesus Kristus. Ya, karena ada yang memberikan pendapat mengimani bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Ada yang mengimani bahwa Yesus ciptaan Allah adalah seorang malaikat, yaitu Mikael, kelompok saksi Yehova. Nah, kita harus betul-betul memahami pribadi Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Ya, menurut pakar kristologi Islam, ya, Dr.
Sanihum Munir dan Zakir Naik seringkali memberikan argumentasi bahwa Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, ya, dan Allah, ya, sehingga ada di antara mereka yang meminta supaya membuktikan dari Bible, dari Alkitab, bahwa Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, pertama yang saya mau sampaikan di sini bahwa mengenai kelahiran Yesus Kristus itu sendiri, ya, Alkitab sudah menyampaikan, ya, lewat firman-Nya dalam Injil Matius bahwa di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu merujuk kepada Yesus Kristus, ya. Kata Immanuel, ya, Immanuel, itu bersama, ya. Manu itu kita, El itu Elohim. Nah, itu bahasa Ibrani. Ya. Jadi kata Immanuel mengindikasikan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ya. Ya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi dari kata Immanuel itu sendiri sudah memberikan indikasi siapakah pribadi Yesus Kristus tersebut. Ya, siapakah pribadi Yesus Kristus tersebut? Nah, orang-orang Yahudi terjebak, ya. Mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias yang datang menjadi raja jasmani, sehingga Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang adalah manusia. Orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Tuhan Yesus, mereka tidak sungguh-sungguh memahami akan kata Immanuel. Kalau mereka memahami kata Immanuel, mereka harusnya mengerti bahwa Mesias itu adalah Allah. Allah yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, karena ketidakmengertian mereka, akhirnya mereka menyerahkan Yesus, mereka menyalibkan Yesus. Ya, apa dalil yang mereka kemukakan untuk menyerahkan Yesus? Dalilnya mereka berkata Yesus menghujat Allah. Ya, tindakan apakah? Tuduhan apakah yang mereka berikan kepada Yesus sebagai penghujat Allah? Ya. Tuduhan yang mereka tujukan kepada Yesus sebagai penghujat Allah karena Yesus menyatakan memberikan pengampunan dosa. Nah, karena pengampunan dosa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, di dalam Injil Markus, coba kita lihat Alkitab kita. Kita perhatikan Alkitab kita dalam Injil Markus. Kita lihat, ya, Markus pasal yang ke-2, Markus pasal 2 ayat kita baca dari ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat.
Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus terhadap orang lumpuh, ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, menjadi satu acuan, menjadi satu dalil bagi orang-orang Yahudi untuk menyerahkan Yesus sebagai seorang penghujat Allah. Nah, apakah Yesus menghujat Allah? Tidak. Ya, tidak. Justru kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, justru Yesus dikasihi Allah. Ya, kita lihat pada waktu di dalam Yesus datang untuk dibaptis, ya, pada waktu Yesus datang untuk dibaptis, ya, burung merpati turun ke atasnya, lalu ada suara, ya, kita lihat Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, lihat ya, apakah Yesus seorang penghujat Allah? Oh, tidak. Yesus tidak menghujat. Lalu apa dasarnya Yesus mengeluarkan pernyataan terhadap orang lumpuh tersebut? Ya, dasarnya Yesus sendiri mengakui secara implisit bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Nah, untuk kelompok saksi Yehova yang menolak keilahian Yesus Kristus, ya, dengan satu argumentasi bahwa Yesus anak Allah, tetapi dia anak Allah, tetapi dia bukan Allah. Nah, ini bagaimana? Ya, dia anak Allah, tapi dia bukan Allah. Dia ciptaan Allah. Nah, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 memberikan indikasi kepada kita, pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman itu siapa? Yesus. Ya, Yesus adalah Allah. Ya, dia adalah Allah. Ya. Firman itu bersama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Ya. Eksistensi Yesus di dunia bukan baru ada sejak dia lahir. Kalau kita kan eksistensi kita terhitung pada waktu kita lahir. Tetapi Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya. Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes, ya, kalau kita perhatikan Injil Yohanes, ya, pasal 1 ayat Injil Yohanes pasal 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Nah,
Ya, jadi kalau kita perhatikan kronologi kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis, justru secara kronologi narasinya Yohanes lebih dulu lahir. Tapi di sini Yohanes mengakui bahwa Yesus sudah ada sebelum dia ada. Ya. Nah, kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang coba kita lihat Alkitab kita. Ya, Injil Yohanes ya pasal 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, ini Yesus sendiri yang mengakui bahwa eksistensi dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, siapakah Yesus Kristus? Nah, ya, siapakah Yesus Kristus? Firman yang telah menjadi daging. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Pendeta Erastus Sabdono ya menafsir bagian ini bahwa Yesus di sini dia Allah tapi lebih kecil. Karena kata theos tidak menggunakan artikel hotheos. Nah, ini bisa dikatakan kurang paham bahasa Yunani ya, atau kurang meneliti. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ya, pada waktu Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kata theos di situ menggunakan hotheos hokurios. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu gunakan artikel. Ya, jadi tidak ada alasan menolak bahwa hotheos itu kalau tidak pakai artikel itu menunjuk kepada satu keilahian atau Allah yang lebih rendah. Kalau pakai artikel menunjuk kepada Allah. Nah, saya mau beritahu sedikit, kebetulan saya juga belajar bahasa Yunani walaupun tidak banyak. Nah, kata theos tanpa artikel itu menunjuk kepada karakteristik dari kata benda tersebut. Nah, sedangkan kata theos bentuk nominatif tunggal dengan ada artikel merujuk kepada pribadi dari kata benda tersebut. Nah, ya, satu karakteristik, satu identitas. Begitu. Ya, jadi tidak ada kalau pakai ho tidak kalau dia pakai ho merujuk kepada lebih tinggi, kalau tidak pakai ho, tidak pakai artikel merujuk kepada sesuatu yang lebih rendah. Oh, tidak demikian. Itu salah memahami bahasa Yunani. Jadi Yesus di sini Allah. Ya, pertama dia Immanuel. Nubuat tentang Mesias sudah dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Immanuel, kata Immanuel. Ya, Immanuel, Allah bersama kita. Nah, ya, Allah bersama kita. Berarti Mesias itu adalah Allah. Nah, dan waktu dia ada di dunia, dia sendiri menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Tindakannya membuktikan dia adalah Allah. Seperti tindakannya mengampuni dosa orang yang lumpuh, yang disembuhkannya. Yohanes mengakui bahwa eksistensi Yesus sudah ada sebelum dia ada. Ya, jadi Yohanes mengakui. Jadi Yesus sudah ada sebelum dia ada. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, dia menyatakan bahwa eksistensi dia sudah ada ya sebelum Abraham ada. Itu. Ya, dia sudah ada sebelum Abraham ada.
Lalu Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Yaitu siapa? Yang dimaksud di situ firman di situ adalah Yesus Kristus. Nah, kalau firman itu sudah ada bersama dengan Allah, nah, lalu firman itu ada sejak kapan? Saksi Yehova mengatakan bahwa dia adalah salah satu ciptaan Allah, dia adalah permulaan penciptaan Allah. Nah, ya, kalau Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus tentunya tidak mau menerima ya penyembahan dari manusia, karena hanya pencipta yang patut disembah. Tapi kita perhatikan dari aksi yang ditunjukkan Yesus selama ada di tengah-tengah manusia, dia menerima penyembahan. Ya, dia menerima penyembahan. Dia tidak pernah menolak. Ketika Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Yesus tidak berkata, "Jangan, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, saya tidak patut disembah." Tapi sebaliknya, dia menerima itu. Dia menerima. Membuktikan dia adalah pencipta. Membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Karena dia menerima penyembahan. Ini lebih menarik lagi di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, coba. Ya, Matius pasal 4 ya, ayat yang ke-11. Ya. Matius 4 ayat yang ke-11. Ya, kalau kita lihat di situ Matius 4 ya, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya. Ketika Tuhan Yesus menjawab iblis, ya. Ayat 5 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, kalimat ini bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, Tuhan Yesus sedang menjawab pernyataan iblis bahwa jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan menggunakan firman dengan tujuan untuk mencobai Tuhan Allah. Yang kedua, secara implisit dia menyatakan, ya, iblis jangan mencobai Tuhan Allah, karena dia adalah Tuhan dan Allah. Nah, ya, ini kalimatnya. Jadi Yesus sendiri mengakui dia sebagai Tuhan dan Allah. Nah, ya, saya lupa antara Zakir Naik atau Sanihu Munir yang pernah berkata, menantang orang Kristen untuk membuktikan di mana Yesus pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Karena menurut mereka, ya terutama Dr. Sanihu Munir yang katanya pakar kristologi, ya dia belajar kristologi di Filipina, ya tapi belajar di tempat yang salah, sehingga menggunakan buku-buku dan tafsiran yang salah untuk menafsir iman Kristen. Itu keliru. Ya, itu keliru. Nah, ya, karena orang iman Kristen tidak dibangun di atas catatan tulisan manusia, tetapi ya iman Kristen dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk Dr. Kiai Haji Sanihu Munir, ya pakar kristologi, saya berharap ya, Anda harus tahu ini, bahwa iman Kristen tidak dibangun di atas dasar tulisan-tulisan manusia. Tulisan-tulisan itu sifatnya mendukung.
Dan bisa tulisan-tulisan tersebut bukan menjadi otoritas, ya, otoritas objektif dalam membangun iman. Bahkan tulisan-tulisan tersebut di dalam kekristenan sendiri tidak banyak juga tulisan-tulisan yang tidak berbobot, tidak bermutu, ya, yang menyerang iman Kristen. Nah, di manakah Yesus pernah mengakui secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan dan Allah? Tadi kita sudah lihat tindakannya, aksinya, pernyataan-pernyataan secara implisit. Nah, pernyataan-pernyataan secara implisit, ya, dia sudah menyatakan diri sebagai Allah. Dan ada satu bagian di mana Yesus sendiri yang mengakui dirinya sebagai, ya, Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, coba kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Mari kita lihat Alkitab kita. Injil Yohanes, ya, 13, ya, ayat 13. Nah, ya, Injil Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, itu garis bawahi. Ya, Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena dia ada sebelum Abraham ada. Ya, dia ada, ya, pada mula bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Lalu siapakah dia? Dialah Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti dia pencipta, bukan ciptaan. Bukan hanya pakar kristologi Dr. Sanihu Munir dan Zakir Naik yang salah terhadap mengenal pribadi Yesus Kristus, tapi kelompok Yehova sendiri salah, ya, salah dalam memahami pribadi Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Ya. Tuhan berarti dia pencipta. Ya. Di dalam kitab Kolose, ya, Kolose pasal 1, kita bisa buka Alkitab kita, ya, Kolose, ya, pasal 1, ya, ayat yang kita baca dari kelompok Yehova menggunakan ayat 16. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun pemerintahan, maupun segala sesuatu diciptakan di dalam dia, oleh dia dan untuk dia. Ya, ayat 15 yang sering digunakan. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi mereka bilang di segala yang diciptakan. Tetapi ayat 16 katakan dia adalah pencipta. Ya, dia adalah pencipta. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-15, sebenarnya ini merujuk pada peta dan teladan Allah. Ya, jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, rupa yang kelihatan dari Allah itu Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus. Dia ada sebelum Adam ada. Dia ada sebelum Abraham ada. Dia ada dalam penciptaan. Dan dia adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Itu. Jadi Yesus adalah Allah. Mesias adalah Allah. Immanuel. Jadi patut bagi kita untuk menyembah dia. Patut bagi kita untuk memberikan penghormatan. Mengakui kebesarannya sebagai Allah. Nah, ya. Kalau dia ciptaan, tidak patut kita menyembah dia. Karena hanya pencipta yang patut kita sembah. Nah, ini tentu kita lihat bahwa perbedaan antara iman Kristen dengan Kristen saksi Yehova itu jauh sekali.
Kalau saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan, berarti Yesus saksi Yehova, dia tidak patut disembah. Karena dia ciptaan. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus, pribadi Yesus Kristus, Immanuel, ya, dia menyatakan tindakan-tindakannya sebagai Allah. Dan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan Alkitab memberitahu bahwa dia adalah pencipta. Berarti dia pribadi yang patut disembah. Nah, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pada malam hari ini saya ambil tema kita untuk mengenal siapakah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan. Ya, dia adalah Allah dan Tuhan. Dia Immanuel. Nah, ya. Lalu Alkitab katakan bahwa Immanuel, Alkitab katakan bahwa Allah itu tak kelihatan, tak nampak. Tapi kenapa Yesus bisa dilihat mata? Ya, ini seringkali muncul pertanyaan begitu. Nah, Allah memang tak kelihatan, tak nampak oleh mata. Allah itu esa. Ya, Allah itu esa. Kalau menurut Ustadz Insan Moka Ginda, Moka atau Moko, saya kurang tahu. Insan Moko Ginda, ya, menyatakan bahwa yang mentuhankan Yesus itu adalah Paulus. Nah, sebenarnya ini juga keliru. Ternyata Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes mengakui dirinya sebagai Tuhan, bukan Paulus. Menurut Insan Moko Ginta bahwa orang-orang Yahudi mempercayai Allah itu esa. Dan dengan pernyataannya itu dia ingin mengatakan bahwa Paulus yang mentuhankan Yesus menolak keesahan Allah. Dia keliru karena dia tidak baca Alkitab. Banyak pakar-pakar kristologi dari kelompok Muslim, ya, yang menggunakan Alkitab untuk menyerang kekristenan tanpa memahami isi Alkitab itu sendiri, sembarangan. Ya, sembarangan mereka utak-atik Alkitab. Tapi kita orang Kristen, orang yang penuh kasih. Kita tidak marah. Ya, justru orang Kristen menggunakan akal sehat, ya, kata-kata yang santun untuk menjawab lawan-lawan mereka. Ya, untuk menjawab lawan-lawan mereka. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam 1 Timotius pasal 1, ya, coba kita lihat bagaimana Paulus mengakui keesaan Allah. Ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Wah, ternyata Rasul Paulus mengakui Allah yang esa, yang tak nampak. Lalu bagaimana dengan posisi Yesus Kristus? Nah, disinilah kita harus memahami konsep dari Tritunggal. Ya, ada yang menuduh bahwa Tritunggal itu konsep yang dibangun oleh gereja Katolik, bukan tidak ada di dalam Alkitab. Ya, itu kelompok Yehova mengatakan demikian. Salah, keliru. Itu bukan hasil kesepakatan, bukan hasil konsili Nisea, tetapi itu sudah ada di dalam Alkitab. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4. Ya, kita baca di situ. Surat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, bukan 3 dan 4, 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 7.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Garis bawahi kata, dan ketiganya adalah satu. Itu apa? Tritunggal. Ketiganya adalah satu. 3 pribadi dalam satu hakikat. Yang tak nampak, yang tak kelihatan. Yaitu Allah yang esa. Siapakah ketiga pribadi itu? Bapa, Yehova, ya, kemudian Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Ya. Roh, siapakah? Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu, Tritunggal. Nah, jadi Tritunggal itu bukan bentukan hasil konsili Nicea, bukan produk gereja Katolik, tapi Tritunggal itu adalah sebuah konsep yang ada di dalam Alkitab, yang diimani oleh iman Kristen. Ya. Yehova, Bapa, Putra, Yesus Firman, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya, tidak ada perbedaan, ketiganya adalah satu. Nah, ya, saya punya kenalan, sempat duduk sama-sama di bangku kuliah, Pendeta Yosua Teu. Saya baru dengar video bahwa dia mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, ini keliru sebenarnya. Tritunggal. Ya, Tritunggal. Dari mana kita tahu bahwa hanya ada 3, tidak 4, tidak 5, tidak 6? Ya, dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pribadi yang disebut Bapa, disebut Allah. Kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu lagi pribadi, ya, yang disebut Firman, disebut Anak, disebut juga Allah. Kita membaca lagi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pribadi yang disebut dengan Roh, yang disebut dengan Roh Kudus, yang juga disebut dengan Allah. Kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak menemukan lagi ada pribadi yang keempat yang disebut Allah. Jadi kita hanya temukan 3. Nah, itulah Tritunggal. Dan dalam formula baptisan menggunakan 3 nama itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, itu pribadi. Ya, bukan satu pribadi. Salah Pendeta Yosua Teu. Ya, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus sudah katakan, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Yang dimaksudnya adalah Roh Kudus. Apakah Yesus sedang bermain-main? Ya, dia pergi lalu yang datang itu dia lagi. Tidak, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Taman Mini. Ya, salam sejahtera sahabat saya, teman seasrama saya, Pak Roni Jaya Sitorus. Apa kabar? Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya adalah satu. Begitu. Yesus tidak sedang bersandiwara ketika dia katakan di dalam Injil Yohanes. Coba kita lihat. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke 16 ayat yang ke 7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, jelas. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau
Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus, jadi ngawur dong. Yesus mengutus dirinya sendiri. Dia pergi lalu dia datang. Tidak konsisten. Ya, ini sahabat saya, teman lu pernah sekelas, ya, usianya lebih tua dari saya pernah dulu main ke rumahnya, orang baik ya, Pak Yosua Tewu orang baik. Tapi dalam konsep iman ya saya harus memberitahu beliau, ya, bahwa ya, itu pribadi. Ketika Yesus berkata lebih baik aku pergi supaya dia datang, merujuk kepada pribadi, bukan merujuk pada hakikat, bukan merujuk pada esensi. Ketiganya adalah Allah yang esa, yang tak nampak, ya, keilahiannya. Yang kita lihat adalah kepribadian mereka, pribadi mereka. Berkomunikasi dengan manusia sebagai pribadi, Yehova berkomunikasi sebagai pribadi, Bapa berkomunikasi sebagai pribadi, Yesus berkomunikasi sebagai pribadi, sehingga manusia bisa mendengar, mengenal. Roh Kudus, ya, diam di tengah-tengah manusia, dalam hati manusia, menginsafkan manusia, berduka cita, membuktikan dia seorang pribadi. Pribadi, ya, pribadi Allah. Itulah, ya, Tritunggal. Jadi selain malam ini juga saya mau jelaskan mengenai siapakah Yesus Kristus, saya juga perlu, kebetulan saya baru dengar itu video, jadi saya mau sampaikan. Roh Kudus itu pribadi, ya, dia memang sehakikat. Yesus disebut Allah, ya, disebut Allah, tapi dia pribadi. Roh Kudus, ya, disebut Allah karena dia pribadi. Nah, begitu. Jadi tiga. Jadi Yesus, Bapa tidak sedang bermain-main ketika berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi ada perbedaan yang harus kita lihat. Allah itu esa. Esa itu tidak menunjuk kepada satu pribadi. Allah itu esa, dalam keesahannya itu diaktualisasi dalam tiga pribadi. Nah, dari mana kita tahu hanya tiga saja, tidak empat, tidak lima, tidak enam? Ya dari Alkitab, sudah saya katakan tadi. Ya. Dan Yesus adalah pribadi, ya, pribadi Allah. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan, saya siaran malam hari ini live streamingnya hanya mengupas sedikit tentang siapakah Yesus Kristus, karena di video-video sebelumnya sudah saya kupas mengenai siapakah Yesus Kristus. Ya, dan juga saya sudah menjelaskan bagaimana beberapa pakar kristologi dari kelompok Muslim yang menyerang kekristenan dengan meminta membuktikan bahwa di mana secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Saya sudah tunjukkan ayatnya, ya, dan Yesus mengekspresikan dirinya bukan hanya lewat pernyataan eksplisit sebagai Tuhan, tetapi lewat tindakan aksi nyatanya. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah, ya, dia adalah Allah. Dan saya juga sudah menjelaskan bahwa dia adalah pencipta. Ya, jadi bukan hanya pakar kristologi Muslim yang salah memahami siapakah Yesus, ternyata orang Yahudi pada waktu Yesus hidup pun salah memahami siapakah pribadi Yesus. Dan sampai hari ini kelompok saksi Yehova masih salah memahami siapakah pribadi Yesus. Ya, kita hari ini sudah tahu Yesus adalah Allah dan Tuhan, sehingga ya, kita harus menyembah dia. Kita harus menyembah dia karena dia adalah pencipta kita dan dia adalah juru selamat kita. Ya, dia Allah, dia juru selamat kita. Ya, itulah Yesus Kristus. Baik. Malam ini kita cukup sampai di sini. Mungkin
besok malam kita bisa lanjut lagi dengan topik yang berbeda. Silahkan siapkan pertanyaan, ya kita akan live streaming pada malam hari. Baik, mari kita akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan, penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami, firman-Mu sebagai penuntun penerang bagi jalan hidup kami, sehingga kami bisa tahu apa yang benar, yang berkenan kepadamu. Dan juga malam hari ini kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau beristirahat, lindungi kami terus berdoa untuk pandemi corona ini. Tuhan, Engkau menolong agar keadaan ini segera berakhir dan kami bisa kembali melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kembali dapat berkumpul dalam segala kegiatan aktivitas sosial, terutama di dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan berjemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini mungkin mereka sedang bergumul, mereka yang sudah dinyatakan positif corona. Tuhan, Engkau menolong mereka, menghibur, memberikan kekuatan, dan buat mereka untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Salam sejahtera dari saya, Gembala dan Jesuat dari NTT. Maranatha.